ngerti. Iya, ngerti. Kok ngerti bayi itu selamat masih hidup. Iya, masih hidup Pondi. Obah-obah. Apa mesti bayi obah mesti urip, Mbak? Ya no, tanda-tanda kehidupan itu ada hidup. Ya, jadi gini ya, Gila. ini masukan. Jadi untuk janin, ini kan nanti kronologinya kan ada ibu yang mati tapi janinnya obah-obah. Nah, obah-obah itu tanda-tanda ada kehidupan di situ. Nah pertanyaannya kira-kira apakah harus dibawa ke rumah sakit senantiasa nanti kalau ke rumah sakit keburu meninggal itu kan bahasa dimaksud. Nah terus gimana solusinya? Ini dicari solusinya bukan ibaratnya. Lah apakah kita bisa tarik ke ad-daruratu tubihul mahdurat? Ini masalahnya di situ. Kira-kira gimana? Ayo kita bahas. Sekarang pertanyaannya coba yang ini dengan perusahaan sing bagian saya melok sawit atau dewe-dewe mengenai dokter ayo arep mesti rujuk nang ngene rumah sakit. Ini pertanyaan nih. Jadi ketika almarhumah itu sudah dinyatakan mati sedangkan di perutnya dalam perutnya itu ada janin yang masih bergerak berubah-ubah. Itu tadi Mbak Markus mengatakan untuk tidak ada siapa yang membedah gitu. Bolehkah kita membedah sedangkan kita tidak ahli dalam urusan membedah niku? Apa nunggu dibawa di rumah sakit itu ubah-ubah terus? Sedangkan masih obah itu kan ada tanda-tanda kehidupan. Diselamatkan cara usul fikih itu kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sedangkan seandainya niku darurat itu kan nggak boleh toh dua mati kabeh apa nanti ditambahi benda mati ditambahi waktu ngono enggak. Ikhtiar seperti itu boleh. Nah, gitu Pak. Coba. Nah, dari pertanyaan dari Mas Arif tadi yang sudah jelas sebetulnya ya. Untuk kita tarik ke dalam ilmu kaidah ilmu usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Kira-kira bisa nggak diarahkan ke sana? Senantiasa. pertanyaannya ngeten, Pak. Ketika darurat tubihul mahdurat, itu ngeten. sudah kan ditutup mesin dulu nggak Saya bagus. Ya. Jadi ini kita mencari solusinya, bukan mencari ibaratnya. Kalau ibaratnya sudah jelas, kira-kira bisa nggak? Ini pertanyaannya bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya silakan. Bagi yang bisa, ya why not? Kenapa tidak? Oh bisa. Kan gitu. Nah, tapi permasalahannya ini ketidakahliannya itu menjadikan soal untuk menjadi satu manek atau penghalang untuk tidak melakukan apa-apa. Kira-kira gimana? Silakan. Dilanjut. Ngudut barang. Ngeten. Lah Pakai mic biar jelas. Pakai Biar semuanya. apa to, Gus? Model. lanjut. Ngeten, seandainya orang yang melakukan pembedahan itu bukan ahlinya, itu sudah melanggar yang pertama undang-undang, Pak. Yang kedua, yang terjadi nanti seandainya pembedahan dilakukan, bayinya juga ikut terluka dan kemungkinan mati. Pertama itu. Dan yang selanjutnya, ketika pembedahan dilakukan oleh ahli bedah yang tahu tentang pembedahan, kemungkinan untuk hidup itu masih ada. Kemungkinan. Hanya itu. Seandainya nanti yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak tahu medis, maka yang terjadi matinya itu kemungkinan pasti akan mati. Karena yang pertama pasti di dalam janin itu ada namanya air tuba. Dibalas air tuban nih. Dibalas Tuban. ketuban ora air tuban. air ketuban. Maklum rong tahu bayi. Kemungkinan jadi bayinya seandainya bayinya ibunya dibedah oleh bukan ahli bedah, kemungkinan besar bayinya mati itu lebih besar daripada orang yang tahu akan medis. Ngoten lho, Pak. Biasa. Bapak bahasa ini satu. Kamu tinggi barang tenan.
Ngebuatnya pinggir belok. Logika tok. Ngebuatnya mau kaitannya kayak ahli goblok toh. Terus iki mawon ora ketemu. Ngeten nggih, nek ndelok hukume wajib niku nek mboten tentu wajib kifayah. Pokoknya misalnya sing lakon sitok nggak ada masalah kan gitu saja. Nek masalah sing bedah sembuh, sing penting enek sing lakoni kan hukum wajib. Engko lek kok darani salah satu orang atau orang nanti malah sing dosa pucuk malian. Nek enggak dilakoni. Itu masalah yajibun itu sakunku wajibnya fardu-fardunya bab mayit ini selalu fardu kifayah nggih pahami nggih. Nah, nggih. Jadi kalau sudah ada yang melakukan entah hasil dan tidak itu bukan bukan tujuan loh ya. Ini hanya nurja di Arab menghindari nurjai di Arab masih digerakkan hidup gitu loh. Kewajibannya karena masih hidupnya itu tidak. Nah itu nggak hukum kalau dikembalikan hukum yang asalnya itu adalah kalau nggak salah bahwa itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu dikembalikan kalau yang tahu dua, ya orang salah satu orang cukup, kalau orang banyak, kalau orang satu ya orang satu itu. Tuh, kalau fardu kifayah kalau dikembalikan kedua seperti itu. Jadi kalau dibalikkan yang keadaan ya orang repotnya fardu kifayah macam itu. Kados ana wong roh wong mati, sapa sing wajib ngumpeni sing roh fardu kifayah. Ya wong akeh nggak ngumpeni dosa kabeh kan ngoten. Iku kalau kembalikan hukum loh. Ya kalau nggak ada tabir sapa sing anu terus nek kemauan. Saya nambah sedikit gini, Mbah. Fardu kifayah is okay, itu untuk ngupokoro jenazah. Tetapi karena jenazah ini dalam kondisi luar biasa, mengandung bayi yang disinyalir masih hidup karena ada gerakan kenduk-kenduk tadi, kan itu kan harus dilakukan pembedahan. Mungkin sak kampung akeh wong ahli bedah, tapi bedah sapi karo bedah wedhus. Iso lek mek gur syukur bedah wetenge wong bisa. Tapi kan bukan ahlinya. Maka pasti walaupun tadi seperti yang di awal saya sampaikan, tonggo gedeke awake dhewe dokter utawa bidan utawa perawat, pasti lek ditanya, harus segera saran mereka, advis mereka dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pembedahan. Jadi itu, Mbak. Itu yang khusus pembedahannya. Nggih. Saya sepakat kalau Nggih. pokoro jenazah hukum asalnya, hukum awalnya adalah fardu kifayah. Nggih. Tapi kalau udah menangani yang kasus seperti itu pasti ahlinya. Nggih, benar ahlinya. Cuma saya kembali ke masalah hukum. Hukum asalnya bagaimana? Nah, saiki seandainya itu mana hukum diketahuan hukumnya, arah hukum wajibnya kemana dulu? Siapa yang kewajiban? Ya, kembalikan pada kamu. Siapa kewajiban yang udah? Yang ngerti, yang ahli, yang ahlinya. Ya, lek ahli orang iki sing ngerti gowong pun gak ono ahli, gak ono ahli kang dia. Istilah iki yo Wis wong umum tok masyarakat. Orang-orang rumah sakit. Saya yakin akan ngomong semua segera dibawa ke rumah sakit, Ya, Pak Jogo nyonyain jenengan mati gitu. Ada rumah sakit. Ini hukumnya hukum umum nih, luas dunia, tidak hanya satu kampung atau tidak. Hukum ini. Bang Papua kono gini. Nah, makanya saya katakan kalau hukum agama, kalau fardu kifayah, ya katakanlah seperti itu tadi. Kalau memang di negara kita memang harus ke dokter, ya ke dokter kalau masalah sudah kegugur kewajibannya gitu loh. Ya. Makanya nggak ada keterangan kenapa hukum umum nggak ada keterangan siapa yang harus merobek. Karena ya seperti itu hukum tatarannya hukum, itu loh. Ya teruskan saja, nggak ketemu lagi kok kita bisa kok. Ya Kang, ayo Kang. Wa wuriya ay sutira mikir kotin siktun watubina wujuban, dan wajib untuk menutup bayi yang keguguran, meninggal dalam kondisi keguguran, juga wajib untuk menguburkannya. Katiflun kafirin atau kopisah ini wala yajibu gosluhuma baliyatuju.
kewajiban untuk menutup, membungkus dan menguburkan niki mau kepada sikat niki mau, sebagaimana juga kepada anak kecil yang meninggal, yang kafir, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun untuk memandikan sikat oleh tifl kafir atau kalau bisa dari mau, ini tidak wajib, tapi boleh umpama dimandikan. Wa kharaja bisikti al-alaqatu wal wudhu fa yufanani natan min ghairi satrin. Dikecualikan dari sikat niki mau adalah gumpalan daging ataupun darah yang keluar ketika guguran itu, maka keduanya niki nanti baik gumpalan daging ataupun darah ini nanti sunnah untuk dikuburkan tanpa dibungkus. Walau ing fasola ba'da arba'ati ashhurin husila wa kufina wa dufina wujuban. Apabila siket niki tadi, niki tasik siket niki lahir setelah 4 bulan, maka wajib untuk dimandikan, juga dikafani dan juga dikuburkan. Terus bukan disolati. Kalau dikafani harus dimandikan. Fa ini tala'a taraja au istahala ba'da infisalihi sulliya alaihi wujuban. Namun apabila niki lahir tasik nopo bahasanya beker-beker nangis, tasik nangis, terus pas keguguran dereng langsung mati, tapi mati ini ketika wis lahir, maka niki nanti wajib untuk disolati juga. Wa arkanuha ay sholatu alal mayyit sab'atun ahaduha niyatun kaghairiha. Rukun-rukunnya sholat mayit itu ada 7. Yang pertama adalah niat sebagaimana sholat-sholat yang lain. Wa min sama wajib fiha ma yajibu fi niyati sa'iril furud min nahwi iktiraniha bitahharum wa ta'arudi lil faradiyati wa illam yakul fardhu kifayatin. Sebagaimana yang lain dalam sholat-sholat yang lain terkait masalah niat ini, maka juga wajib niat dalam sholat jenazah niki, sholat mayit niki adalah membersamai dia melakukan niat secara bersamaan dengan takbiratul ihram, juga menjelaskan kefarduannya sholat mayit meskipun niki tidak mengucapkan fardu kifayatin. Wala yajibu ta'dilul mayyiti wala ma'rifatuhu. Dan tidak wajib untuk mengkhususkan, menentukan mayit, dan juga tidak wajib pula untuk mengetahui jenenge sing mayit niki sinten. Balil wajibu adna mumayyizin. Niki pripun niki? Tetapi yang wajib niku adalah minimalnya bisa membedakan, enggak bisa membedakan antara mayat itu laki-laki kali perempuan. Yang tidak ditakimkan namanya. Terus iso dua itu lanang wedok. Fayakfi usolli fardhu ala hadal mayyiti. Maka karena hal yang demikian tadi menjadi cukup dengan niat usolli fardhu ala hadal mayyiti. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyiti wa idi binahu ismihi. Segolongan ulama berpendapat bahwa ketika mayitnya ini adalah, ketika sholatnya ini adalah sholat wajib,
maka menentukan mayit dengan semisal namanya ini menjadi sesuatu yang wajib. Wasaniha yamun liqadirin alaihi fal ajizu yub'atu thumma yataji'u fal ajizu yub'atu thumma yataji'u. Rukun sholat mayit yang kedua itu adalah berdiri bagi yang mampu untuk berdiri, sehingga bagi orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan untuk duduk. Apabila tidak mampu ya wajib miring. Wasali sunnah arba'u takbiratin ma'a takbiratu taharumi lilitibai. Rukun sholat mayit yang ketiga itu adalah dilakukan dengan 4 kali takbiran bersamaan dengan takbirnya takbiratul ihram. Hal ini karena itba kanjeng Nabi. Fa in khamasa lam tabtul sholatuhu. Maka apabila ada seseorang, ini seorang yang sholat mayit kemudian takbir ping 5, maka hal tersebut tidak menjadikan sholatnya batal. Kurang malah katanya. Itu statusnya pemasan itu status yuksot atau beri yuksot, maksudnya disengaja atau enggak disengaja itu ada dalam takbir atau bukan. Statusnya kalau ada orang itu sholat jenazah terus takbirnya kayak besar, kan dalam takbir dan itu statusnya itu disengaja atau enggak disengaja. Takbirnya 5 disengaja atau tidak disengaja piye gitu. Khomasan itu Pemasan itu berarti ada unsur sengaja. kesengajaan. Nah. Khomasan. Ngaping 5 nih. Ini sengaja. Belakang lupa Fa'in khomasa au sadisa masalan amidan walam yuk'ad butlan. Kebetulan lamjang akib al butlana. Aja melongi lho, Jat. Cili-cili ya. Aja melongi. Jadi meskipun ini disengaja 5 kali lek teng lebet enten fa'in khomasa au sadasan wau, maka yang demikian ini tetap tidak membatalkan sholat menurut qaul ashab. Berarti mobilnya kalau asal kalau sokeh boleh-boleh saja dong. Ya kan gitu. Bayusanu raf'u yadaihi fit takbirati hatwa mankibai wa wad'uha tahta sadrihi baina kulli takbiratina. Dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika melakukan takbir-takbir ini tadi sejajar dengan pundaknya. Kemudian setelah diangkat diletakkan lagi kedua tangannya tadi di bawah dada ketika di antara dua takbir ini dua takbir ini. Jadi antara apa jeda ganggangannya mas. Ganggangan takbir itu maka tangani sunai diletakkan di bawah dada. Warobi'uha Fatihatun fabadaluha fawukufun biqadriha. Rukun sholat mayit yang keempat itu adalah membaca Fatihah, kemudian atau gantinya Fatihah, pikir-pikir yang lain. Kemudian lek panjang boten sakit berarti berdiri diam saja sesuai dengan ukuran kira-kira selesai membaca Fatihah ini. Wal mutamatu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula khilafan lil hawi kal muharram. Menurut kaul muktamad bahwa Fatihah niku mencukupi apabila dilakukan setelah
selain takbir yang pertama. Iya. Allahu Akbar. Iya. Menurut qaul muktamad bahwa Fatihah niku mencukupi untuk dilakukan setelah selain takbir yang awal. Dibalik-balik ra apa-apa berarti ya. Iya, berarti lek cara ningali niki umpama Fatihah tenggene takbir kedua Ketiga. Setuju sih. Khilafan lil hawi kal muharrar. Namun yang demikian ini berbeda dengan pendapat yang ada dalam kitab Al-Hawi ataupun kitab Muharrar. Wa illam yazima alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin wa ulbil ula an dzikrin. Meskipun ini Iya. Pak Rinwahnya. Iya. Iya. Durung oleh. Durung tuh. Iya. pripun Sekalipun mengumpulkan beberapa di satu takbir. ini gambarannya pripun? Rukna ini kan donga, enek maca selawat pada takbir satu. Napa yo bar takbir pertama mboten maos napa-napa terus bar takbir kedua moro-moro nggih maos Fatihah terus kali zikir niku Selawat nggih. ngoten niku nggih tetep pareng ngoten. Nggih. Mocone diropel ning sak takbiran. Oh iya. Pripun Mbah? Ya. Nah, langsung takbir kedua. Berarti sing 3 4 boten dilakoni lagi. Dilakoni macane ya macane. Macane. Rukun kauline ku lho. Dan itu lek Fatihah digeser. Itu kan Fatihah kan awal buatan Fatihah. Kalau terletak pada setelah takbir kedua otomatis kan rukun dua. Berkumpul jadi satu. Jadi satu Fatihah dengan Tuh, selawat. selawat, nggak masalah gitu loh. Sing ngoten niku tetep sah. Lagi mau kan Fatihah boleh tidak di awal. Berarti walaupun nanti terjadi apa tuh dua rukun kumpul jadi satu. Dan yang terakhir kan bar keempat kan nggak ada yang rukun kedua kan setelah takbir kedua kan sholat ada sendiri. Maka walaupun kumpul itu goyah nggak masalah ngoten loh. Arep ngoten. Zaman Jawabannya sing arep. Nggih, ngoten nggih. Terus meskipun teng awal pada takbir awal niku mboten maos Fatihah. Terus barotan Fatihah dikumpul setelah takbir kedua bersamaan dengan sholawat Nabi Nuh sehingga mengumpulkan dua rukun ini tetap boleh, tetap mencukupi, tetap sah sholatnya. saya sama ngomong kabeh pisan. Wingkes takbir kedua terus Wis kabeh diwaca tes. Fatihah sholawat dongane. Terus takbir ketiga keempat megur menengahe tumakninah tok. Pripun? Terus salam. Mungkin enggak sah sholat. Iki ngomong nih. Jadi terus sik. Ngene. Iku gesek Fatihah selawat tok. Wa yusanu Sing ngomong nih sah sholat kan. Lah ya bisa jadi sholatnya Isra'un bighairi takbirati wa salamin wa Sholat. ta'awudun wa iftitahin wa suratun ila ala ghaibin aw qabrin. Dan disunahkan untuk melirihkan dalam membaca selain takbir-takbir dalam sholat mayit tadi dan juga selain salam. Dan disunahkan pula untuk membaca ta'awud. Kemudian sunah malih untuk meninggalkan doa iftitah. Kemudian sunah malih untuk membaca surat. Bacara tarku. Oh, meninggalkan membaca surat. Lek delok kuwi
Sunahe berarti lek cara diwaca jaharno ya mubah nih ya. Oleh orang Kali aneh. Jelas. Zaman budaya kan ya ini ya rapat. Kami kalian sekolah wajib dulu. Diwale adane nggih sah. Mau cepet saiki kan ya. Maghrib mau nengae nggih sah. Saya utang itu jenenge. Iya. Kita aku bayangno bocah biyen. Dhuwur banter ya. Kae. Coba mawon iki. Kan ya tetap mau sunnah untuk melirikan suara-suara yang lain selain tahlilan dan salam. Dan Ya sunnah apa sih? tadi Aku tahu harus dan Surabaya. Iku sunai karena Iku sing Mojokerto. Bonek, ada nas. bonek mania. Sampai SMA aku bisa Isma ya. sampean Iya, yang tolong sunnah aku. Islam itu. Asli Blitar. Ilah ala goibin protokol kecuali Bocah Blitar asli. ketika sholat kepada mayit yang goib atau sholat Di kuburan. di kuburan. Enggak ilane nanti iki. Ila ala oiben ila oiben. Iki nang sapa ilane niki? Kecuali israr bi ghairi takbir wa salam tadi. Hari Isra. Lho sis to. panggah kose loh. Tamat-tamat kali kok sae. Sampai sopo. Ini dibahas kan israr. Ya aneh ngeteni apa bangga kos. Jadi kan isrornya, Pokoknya sidang gak isrornya mari-mari. itu kan ada istilahnya di bawah. Kan ini ada ilah ala goibin. Oke. Kalau goib sama pokir berarti kan ada istilah di Jahar. Tidak ada. Nanti jahat. Ya. Enggak jane terangan kono. Bukan nang kono. Kamu betul makan. Masalahnya kan hukum betawa. Ai ila fi sholati ala mayyitil qatil. Sana ya bahasa ilane. Ai ila fi sholati ala mayyit. Niku pengkambalian dengan iftitah kali surat itu toh. Kan bila di al Ibu mayyit. Gus, Barinya kalau tengene iftitah kali surat toh kan tadi disunahkan untuk takfir. Takfir itu kan ketika apa? Tanpa iftitah surat kecuali ketika sholat goib atau kubur. Berarti kan ya membaca iftitah kali surat ketika sholat ngene mayit goib atau di atas kuburan ya apa-apa. berarti ilane itu nang tatu kita kali suruh ini ya. Ya, kayak bima orang itu lintifai mana ala disuruh ala takfif. Kan nyatun tahun ini disunahkan untuk takfif karena Allah khawfu nabi sesuai mayitnya sholat berubah. Galek wis mayit ini wis ditambah utawa mayitnya apa yang gak perlu maca iftitah karo surat itu tidak. Soalnya gak enek apa ya gak enek alasan mayit iki kok bakal berubah. Ya manehnya atau yang mencegah untuk nguek-ngueknya sholat itu wis gak ada. Pun ini bawa kami juga. Pun ibu bahasanya bu. Piye, Mbah? Sik apa? Panggase apa anu? Terus ilane betul masalah baru bawa isroke iki. Mulai dari mulai dari ta'awudnya ini. Itu ya. Anu Bilangnya mulai dari ta'awudnya ini. Wa khamisuha sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbiratin saniyatin ay akibaha. Fala tujzi'u fi ghairiha. Rukun sholat mayit yang kelima ini adalah baca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Maksudnya setelah takbir kedua ini. Sehingga ini tidak cukup ketika membaca sholawat di selain ba'da takbiratin saniyah. Wa yundatu domu salami li sholati wa du'ai lil mu'minina wal mu'minati akibaha walhamdu qablaha. Dan disunahkan mengumpulkan
doa salam dan keselamatan. Sholawat dan doa keselamatan, dan juga doa bagi mukminin mukminat setelahnya, dan juga membaca alhamdulillah sebelum membaca sholawat. Itu masalah nafi ilahnya tadi. Kan nek nafi nek isbat to. Nah nafi iki endi Sejelasnya Gus, lupa aku loh wis ana. Wes iki kan aku golek nafine. Wes terus. Wasati suha doaun limahitin bikhususihi walau tiflan binahwi Allahumma gfirlahu warhamhu ba'da salisatin fala yujzi'u ba'da wiriha qaf'an. Rukun sholat mayit yang keenam itu adalah mendoakan si mayit dengan kekhususannya mayit meskipun mayit tersebut masih kecil dengan doa semisal Allahumma gfirlahu warhamhu. Nah, doa bagi mayit ini doa untuk si mayit ini dilakukan setelah takbir yang ketiga. Maka tidak mencukupi doa bagi mayit, doa untuk mayit ketika dilakukan di selain setelah takbir ketiga. Sehingga wau sing dawe ketika sir mengumpulkan donga bulan barang di tingkat tinggi setelah takbir kedua, maka ini tidak sah sholat. Karena untuk doa kepada mayit niki harus setelah takbir ketiga. Yes, ketemu loh. Yes, terus. Oh, sopen sor salam loh. Wasabimu ha. Ora apa-apa tuh. Cepet aja. Wa yusanu ayusira min doa lahu wa ma'suruhu afdalu wa Allahu ma rawahu Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan untuk memperbanyak mendoakan si mayit. Adapun doa yang maksud itu tentu lebih utama. Dan yang paling utama ini adalah doa yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan materinya kurang Wa'fu anhu wa afihi wa akrim nujulahu wa wasi'alahu wa sibirma'i wa salji wal barok. Kalau kita bebas jadi dengan Senin apa kita bisa Senin apa? Senin kita Tafsir apa? tafsir menurut Allah. Wa ahlan Pengen aku Tafsir tafsir yo, tafsir jannah wa aku tak suruh tapi otomatis kan anu ini kan sarannya kan himpunan tafsir enggak himpunan tafsir.